Pak Hari mau bersaksi? Siapa yang mau bersaksi kira-kira? Pak Esron mau bersaksi, Pak Esron? Pak Esron mau bersaksi? Silakan. Shalom. Iya, shalom Pak Esron, silakan Pak. Ya, puji Tuhan baru mau bergabung. Ya. Iya, jadi saya mau bersaksi kebaikan Tuhan. Ini unik nih. Shalom semua. Ya, shalom. Ya, ini puji Tuhan hal yang luar biasa. Saya punya pengalaman pelayanan hari Minggu kemarin. Saya itu kan memang ada kredit mobil. Singkat cerita, macet 3 bulan. Lalu puji Tuhan didatangin sama ada beberapa debt collector. Jujur saya sebagai manusia itu, ya saya masih manusia lah ya. Pendeta juga manusia ya gitu. Tapi bukan kita berarti kompromi dengan kedagingan. Saya agak sedikit kesalnya karena pas saya di luar mereka datang itu seperti ada menteror dan menekan istri gitu kan dan anak. Saya udah bilang sama istri singkat cerita, minta KTP-nya nggak ada yang mau ngasih, ada 1 orang doang. Kalau nggak suruh keluar, saya bilang ini PPKM. Dia bawa. Nah singkat cerita, lalu saya ini namanya juga mungkin karena saya latar belakang itu nggak suka dikerasin ya. Kalau saya merasa saya tanya hati nurani saya salah di mana saya, karena puji Tuhan ini karena kemurahan Tuhan, saya juga sedang belajar pendidikan hukum. Salah satu motivasi saya lihat banyak gereja-gereja yang terzolimi. Hal kedua, banyak orang kadang mafia-mafia menggunakan kesempatan dalam kesempitan, dalam kesusahan orang masih memanfaatkan cari keuntungan. Yang notabene tidak punya hati nurani, kan begitu. Dan banyak dulu kita pelayanan tuh orang-orang debt collector yang bertobat lah. Nah, singkat cerita, diperhadapkan saya dengan hal ini. Nah, begitu saya sampai, saya juga percaya bahwa Alkitab mengatakan tulus seperti merpati, tapi harus cerdik seperti ular. Mungkin gaya saya agak tidak seperti Yohanes ketika mau dipenggal itu nyerah aja sesuai dengan pimpinan Tuhan. Saya diperhadapkan seperti ini, jadi yang 7 kolektor berserta ada mobil itu langsung saya suruh masuk ke dalam. Karena indikasinya dengan mereka masuk ke dalam, saya punya pemahaman ada sesuatu hal terjadi, saya dilik-balik dari sisi Panglima Hukum yang ada di Indonesia bahwasanya saya berhak untuk membela diri. Saya suruh mereka masuk, saya paksa mereka masuk seperti masukin ayam ke kandang, dan dengan wibawa Tuhan saya tidak ada kata-kata yang kasar, tapi saya pikir kata-kata itu cukup membuat mereka distimulasi dan mujizatnya. Ketika mereka semua saya tanya KTP-nya dikeluarkan, ada juga bagian ormas di situ, dan saya bilang begini, saya masih mengasihi kalian, tapi kalau cara kalian seperti ini saya harus disiplinkan. Jujur di situ hampir saya puji Tuhan karena Tuhan izinkan saya belajar hukum sehingga saya tidak mendahului untuk melakukan tindakan pemukulan terhadap mereka, tapi mereka juga dengan ketakutannya akhirnya saya bilang gini, bahwa kalian jangan melakukan suatu tindak pidana atau melakukan hal-hal yang penekanan dalam kondisi orang terjepit. Ini kan pelanggaran sudah banyak yang dilakukan. Dari pelanggaran secara hukum yang ada di Indonesia saat ini. Nah, yang luar biasanya, ketika mereka minta maaf, mereka minta didoakan. Nah, ini luar biasanya nih. Ketika mereka minta maaf, Pak Pendeta, maafkan kami. Ya kan? Lalu yang 3 orang udah mabur, karena saya bilang gini, kalau semua di sini nggak ada lengkap suratnya, hanya KTP, nggak ada surat dari API, Asosiasi Bagian Penagihan Penarikan atau dari surat pengadilan, karena dia melakukan 3 bulan. Jujur saya 3 bulan, tapi komunikasi 3 bulan mobil saya tertunggak, tapi saya komunikasi, saya nggak pernah menggelapkan atau apapun. Artinya saya menyadari kesalahan, tapi saya komunikasikan. Jadi tidak ada pasal yang dikenakan kepada saya dari sisi hukum di Indonesia. Singkat cerita, 3 orang jiwa itu menyerahkan diri untuk saya doakan. Saya bilang, Tuhan,
Saya mengasihi orang ini, walaupun jujur, saya sabar tapi saya kesel. Saya bejek kepalanya, saya bilang, Tuhan, berkati mereka. Dan luar biasa Tuhan Yesus bekerja. Saya diberikan, saya bilang, Tuhan berikan, lepaskan saya untuk mengampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan dari banyak sisi. Dan mujizat yang luar biasa itu, saya dapat jiwa. Dan mereka hanya pulang dengan sukacita. Saya hanya bilang, jangan sekali-sekali membuat teror, intimidasi, tidak menyenangkan, kecuali Anda mau bersaudara sama saya. Jadi, suatu hal yang dramatis yang Tuhan izinkan menstimulasi mereka, mengintervensi mereka dengan suara kebenaran dan wibawa Tuhan. Dan ini semua bukan karena kekuatan saya. Saya tahu Tuhan pasti berikan wibawa untuk kita berkata-kata, tetapi tidak melukai perasaan mereka. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, itu kesaksian saya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bu Pendeta. Ya, terima kasih Pak Esron, kesaksian yang luar biasa. Sekarang kita akan masuk ke pembacaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab di Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 8. Saya minta satu orang untuk membacakan. Satu orang minta tolong baca. Baik, saya bacakan ya. Suaranya terdengar nggak, Bu? Iya. Terdengar ya? Iya, Pak Michael. Iya. Oke. Iya, terdengar. Galatia 6 pasal 7 dan 8 firman Tuhan berbunyi, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur di dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Amin. Ya. Tema hari ini adalah menabur dalam roh. Kenapa saya memberikan tema menabur dalam roh? Sebab di situasi sekarang ini, kita harus mengerti apa yang paling penting yang harus kita investasikan. Ini sudah akhir zaman. Kita tidak tahu apakah kita minggu depan masih bisa bertemu di Zoom atau tidak. Ada beberapa orang-orang yang baru saya ketemu. Belum lama, tiba-tiba saya mendengar sudah tidak ada lagi di dunia. Padahal mereka masih muda. Banyak hal yang kita harus mengerti bahwa kita tidak pernah tahu kita berapa lama lagi bisa ada di dunia. Oleh karena itu, Tuhan menaruh firman itu di dalam hati saya untuk saya bagikan hari ini. Mengenai menabur dalam roh. Apa maksudnya menabur dalam roh? Perbedaan daging dan roh itu apa? Mungkin ada yang bisa jawab, perbedaan antara daging dan roh itu apa? Ada yang bisa jawab, silakan. Daging itu lemah, roh itu penurut, Ibu. Ya, salah satunya itu, betul. Ada lagi? Ya, menambah Ibu. Kalau Ya, daging itu bersifat yang sesuatu lahirnya dari kemanusiaan. Contoh, ya. yang lahir dari daging antara Alkitab mengatakan bahwa sesuatu yang lahir dari daging adalah kedagingan. Artinya, saya dilahirkan oleh bapak dan ibu saya yang memang ada sifat desire-nya antara ayah dan ibu saya. Dan hadirlah yang namanya saya, dan itu salah satu kedagingan yang sifatnya daging. Tapi roh yang mungkin Ibu maksud di sini ini roh huruf kecil atau huruf besar, Bu? Ini huruf R besar kan? Ya, kalau itu R besar, ya. Jadi kalau roh huruf besar itu adalah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus
yang adalah roh yang memimpin kehidupan kita di dalam dunia ini. Karena itulah janjinya, di mana roh itu adalah ketertiban, kedamaian. Roh itu adalah buah-buah daripada kasih. Jadi tentu memang, makanya tadi sedikit kesaksian saya itu, antara daging sama roh itu saling tarik-menarik. Tetapi ketika saya taat dalam pimpinan Tuhan, Tuhan pimpin saya dengan pasukan malaikatmu, jadikan wibawa dari Tuhan, bukan wibawa dari kemanusiaan. Di situ terjadi namanya mujizat. Ada orang-orang yang mau didoakan dan ditumpang tangan. Terpujilah nama Tuhan. Jadi antara daging sama roh yang besar itu sudah, roh Allah itu sendiri, yaitu Yesus, itu lahir dari roh, yaitu firman. Tetapi kalau daging, itu adalah yang sifatnya manusiawi. Jadi sangat beda jauh. Terima kasih, itu saja Bu, penjawaban saya yang sederhana. Tuhan Yesus berkati. Ya, jawabannya juga betul ya. Dan ada satu lagi. Saya tambahkan boleh, Bu? Oh iya, silakan Pak. Ya. Kalau daging itu mengikat, Bu. Kalau daging itu mengikat, roh itu memerdekakan. Di Roma 8 ayat 2. Daging itu mengikat, Bu, tapi roh memerdekakan. Ya, terima kasih. Ya, betul juga ya. Tiga jawabannya semua betul, luar biasa. Nah, saya mau tambahkan lagi. Kalau daging itu bersifat sementara, tapi roh itu bersifat kekal. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, kita harus bisa menabur dalam roh. Artinya, apa yang kita tabur bersifat kekal. Sebab firman Tuhan mengatakan di Galatia 6 ayat 7 tadi, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau kita menabur sesuatu yang bersifat kekal, kita juga akan mendapatkan di kekalan nanti. Tapi kalau kita menabur hanya sesuatu yang bersifat sementara, kita juga hanya mendapatkan sementara. Misalnya, saya mau menabung uang untuk membeli rumah. Itu cuma bersifat sementara di dunia. Saya tidak bisa membawa rumah yang ada di dunia ke sorga, tidak bisa. Tetapi kalau kita menabur kebaikan, memperhatikan orang-orang miskin, orang miskin itu mungkin tidak bisa membalasnya kepada kita, tetapi Tuhan yang akan membalasnya kepada kita. Jadi bagaimana kita memikirkan saat ini apa yang harus kita tabur supaya kita bisa menuainya dalam kekekalan nanti. Ketika suami saya dipanggil Tuhan, hati saya begitu sangat sedih. Saya sepertinya belum siap kehilangan orang yang saya sangat cintai. Tetapi ada hal-hal yang saya sangat bersyukur. Suami saya menabur dan mewariskan hal-hal yang bersifat kekal bagi kehidupan saya. Suami saya menabur yang namanya pengajaran mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan itulah yang membuat saya masih bisa ada hingga saat ini. Suami saya menaburkan yang namanya iman, sehingga saya bisa hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Suami saya menaburkan yang namanya nama baik, sehingga kemanapun saya melangkah, orang melihat saya seperti melihat suami saya, sehingga mereka menghormati saya. Teman-teman suami saya menghormati saya, sebab nama baik yang ditinggalkan oleh almarhum suami saya. Dan yang keempat, suami saya meninggalkan keteladanan hidup. Bukan cuma sekedar teori, tapi kehidupannya menunjukkan ada pribadi Yesus dalam dirinya, sehingga saya melihat contoh yang nyata. Bukan sekedar contoh-contoh yang ada di Alkitab, tetapi saya melihat dalam kehidupan suami saya, itu adalah pribadi Yesus dalam bentuk manusia. Itulah yang saya sangat syukuri, bagaimana sesuatu yang ditabur
kita bisa nikmati. Bukan cuma di dunia ini, namun akan sampai kepada kekekalan ketika kita senantiasa berada dalam rencana Tuhan, memegang teguh pengajaran firman Tuhan. Kita harus berpikir apa yang akan kita wariskan kepada anggota keluarga kita seandainya Tuhan memanggil kita. Apakah kita cukup bangga dengan mewariskan harta, uang, dan sebagainya? Saya sangat salut dengan Bu Nurida tadi, bagaimana sebagai seorang wanita, seorang ibu yang mengasuh anaknya sendiri, tapi kebenaran firman Tuhan Bu Nurida taburkan sejak dini sehingga anaknya bisa bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang seharusnya kita lakukan, menabur dalam roh, menabur dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga ketika saatnya kita dipanggil Tuhan, kita akan menuai dalam kekekalan. Apakah kita sudah memikirkan dan kita sudah yakin kalau kita sudah menabur segala sesuatu yang menjadi milik kita dalam roh atau hanya dalam kedagingan kita? Ketika orang-orang yang saya temui, saya bertanya, kalau Tuhan memanggil ibu atau bapak sekarang, kira-kira bapak dan ibu yakin akan masuk surga saat ini juga? Mereka diam dan berkata, waduh, saya kurang tahu ya, cuma kayaknya saya belum siap. Ya, anak-anak saya belum menikah, harta saya, ya saya masih ingin menikmati. Padahal anak dan harta itu hanya bersifat sementara. Tuhan bisa mengambil apa yang kita miliki, termasuk orang yang kita kasihi. Bagaimana kita harus bisa menabur dalam roh ketika kita mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia. Kalau tujuan kita adalah surga yang kekal, kita harus masuk melewati pintu yang tepat. Pintunya adalah Yesus Kristus. Sementara kalau kita ingin menabur dalam kedagingan, pintunya adalah iblis. Iblis menawarkan yang namanya jalan yang lebar, kenikmatan dunia, kemegahan. Iblis menawarkan kebutuhan jasmani kita. Apakah itu uang? Apakah itu jabatan? Apakah itu suatu hal yang kita sangat idam-idamkan? Begitu kita lupa diri, kita tidak berjaga-jaga, kita bisa jatuh. Jangan mengira kalau kita seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, maka kita pasti akan bisa melakukan kehendak Tuhan seperti saat kita melewati jalan tol bebas hambatan. Justru ketika kita hidup dalam kebenaran dan sepertinya jalan kita lancar-lancar, baik-baik saja, kita harus bertanya-tanya, apakah benar saya sudah di jalannya Tuhan atau tidak? Karena kalau kita berada di jalannya Tuhan, iblis pasti tidak suka. Iblis pasti akan berupaya untuk menjegal kita, untuk menjebak kita, untuk menyesatkan atau menjatuhkan kita. Ketika kita merasa nyaman, seringkali Tuhan tidak merasa nyaman. Karena kita merasa nyaman dengan kita melihat keberadaan kita sebagai seorang manusia yang punya segalanya. Tetapi ada yang satu kita lupa. Dalam mengikut Tuhan Yesus, ada 3 paket yang harus kita terima, yang harus kita lewati. Yang pertama adalah menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikut Tuhan Yesus dengan tuntunan Roh Kudus.
Jadi kalau kita tidak melewati 3 hal ini, saya justru khawatir kita sebenarnya bukan mengikut Tuhan Yesus, tapi mengikuti keinginan diri kita sendiri atau mengikuti jalan iblis tanpa kita sadari. Karena tidak mungkin kita mengikuti Yesus tanpa kita menyangkal diri, tanpa kita memikul salib, tanpa kita berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Tidak mungkin. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang bersaksi, selama saya mengikut Tuhan, saya tidak pernah merasakan penderitaan. Saya tidak pernah merasakan hal-hal yang tidak enak. Semuanya saya nikmati dengan sukacita. Saya mendapatkan apapun yang saya inginkan. Tanpa proses yang menyakitkan. Saya justru khawatir bahwa jika seseorang tidak pernah mengalami yang namanya penyangkalan diri dan memikul salib, dia tidak berada dalam jalur yang tepat. Karena kalau kita dalam jalur yang tepat, semakin kita berusaha mengikuti Tuhan Yesus, semakin iblis akan berusaha untuk menjatuhkan atau menyesatkan kita. Jadi kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki kepekaan. Apakah saat ini saya sedang berada dalam relnya Tuhan atau justru keluar dari relnya Tuhan tanpa saya sadari? Apa yang perlu kita tabur dalam roh? Apakah orang bisa melihat hidup kita benar-benar dalam tuntunan Tuhan atau tidak? Kita bisa mengetahuinya dengan kita membaca Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 25. Tolong satu orang baca. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 25. Baik, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 25. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, stop dulu Pak, stop dulu. Coba kita renungkan, ada tidak dalam perbuatan daging ini yang kita sedang lakukan saat ini? Atau yang sudah kita lakukan? Adakah dari perbuatan-perbuatan tersebut yang sedang kita lakukan atau sudah kita lakukan dalam waktu dekat ini? Kalau ada, maka jawabannya adalah ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya, yang melakukan hal-hal tersebut tidak akan masuk surga. Bayangkan, kalau kita melakukan hal-hal seperti ini, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yang katakan adalah Alkitab, bukan saya. Betapa mengerikannya perbuatan daging tersebut. Jadi kalau itu sudah kita lakukan dan sementara kita lakukan, kita harus bertobat. Jangan sampai kita tidak masuk ke dalam kerajaan Allah karena perbuatan-perbuatan yang tadi Pak Pendeta Michael bacakan. Ini sangat penting bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Buat apa kita sudah menyampaikan firman Tuhan tiap hari Minggu, mengajak orang beribadah, tapi kita tidak masuk dalam kerajaan surga karena perbuatan-perbuatan yang tadi. Bagi kita mungkin itu hanya perbuatan yang sepele. Tapi Alkitab mencatat perbuatan-perbuatan itu tidak akan membuat seseorang masuk dalam kerajaan surga. Silakan Pak Mike lanjutkan. Baik, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Amin. Ya. Jadi dikatakan menyalibkan keinginan daging. Itu tidak mudah menyalibkan keinginan daging. Sebab kita juga masih hidup dalam kedagingan. Kita masih memiliki tubuh yang fana. Belum berubah jadi tubuh kemuliaan. Oleh karena itu harus menyalibkan. Artinya harus mematikan seluruh keinginan daging kita. Jangan sampai karena keinginan daging tersebut kita kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Meskipun Tuhan Yesus sudah memberikan kita jalan. Tapi karena perbuatan daging kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Alkitab yang menuliskannya, bukan saya. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, mari kita belajar mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini kita lebih banyak melakukan buah-buah roh atau justru sebaliknya? Karena buat apa kita melayani, memberitakan firman Tuhan, tapi kalau kita sendiri tidak bisa masuk dalam kerajaan surga karena perbuatan daging kita. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita akan sharing. Saya akan memberikan pertanyaan dan saya minta setiap orang bisa menjawabnya. Yang saya mau tanyakan, kira-kira apa salah satu sifat buah roh yang kita miliki? Satu saja. Yang menurut kita, saya memiliki buah roh seperti ini. Kasih. Kasih. Siapa? Angkat tangan. Siapa yang Rida. bilang kasih? Rida. Oh, Rida kasih. Yakin? Yakin. Coba berikan contoh. Berikan contoh. Bagaimana bisa mengatakan bahwa Bu Rida memiliki kasih? Coba. Kasusnya apa? Kasih cinta. Ayo Bu Rida, beri contoh. Sesama. Hah? Apa coba? Contoh kasih yang Bu Rida sudah lakukan apa? Mengasihi sesama. Sesama itu banyak. Lebih detail. Waduh. Iya. Ya kalau mengasihi mantan itu salah, Bu Rida. Banyak, Bu Rida. Mengasihi siapa Mengasihi ini? tetangga. Mengasihi mantan itu bukan mengasihi itu. Ayo Bu Rida, Aduh. mengasihi siapa? Ayo, Bu. Ayo Rida. Ayo Bu Rida, mengasihi siapa nih? Harus jelas. Mantan. Aduh. Mantap. Kenapa Sama ini? itu. Hah? Interupsi, Bu. Shalom. Ya, shalom. Yang Ini sharing, Bu. Oh Saya iya, setuju bahwa mantan harus dikasihi, Bu. Kenapa, Bu? Karena kasih itu kan unlimited, tak bersyarat. Tapi kalau dia sama mantannya masih ada eros, itu namanya kedagingan, seperti yang Ibu ungkapkan tadi. Jadi mengasihi itu adalah bentuk sesuatu hal tanpa syarat. Jadi bila ada mantan kita, ini sharing ya, bila ada mantan kita nggak perlu terluka. Kalau orang nggak terluka, dia nggak bakalan membenci. Kenapa orang tidak bisa mengasihi mantannya? Karena mantannya itu dianggap tidak melakukan sesuatu hal untuk mencintai dia. Jadi mengasihi secara tanpa syarat, jadi mengasihi mantan itu boleh. Tapi mengasihi dalam konteks eros itu tidak boleh. Karena itu kedagingan. Terima kasih, Bu. Tuhan Yesus berkati.
Ya Pak Esron, Maksud Rida di sini mantan itu kan suami, mantan pacar kan suami. iya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Esron. Pak Esron sering tidak mendoakan mantan pacar? Bukan sering lagi, Bu. Sampai detik ini berkomunikasi. Tapi itu yang ada adalah cinta kasih dari Kristus. Jadi bagi saya, tidak pernah untuk memaksakan kehendak siapapun, sehingga saya tidak menuntut untuk orang berbuat sesuatu kepada saya. Jadi kalau saya mengasihi seseorang, katakanlah, ini jujur, saya masa mudanya memang suka bergaul, tapi dianggap PHP. Ketika ada orang yang saya cintai, dia nggak mau, saya nggak paksa. Tapi ketika dia udah mulai mencintai saya, dulu waktu mantan di pemuda, ya kan, lantas dia sudah menikah, saya anggap dia sebagai adik. Jadi artinya saya mengasihi dia, mendoakan dia, ada persoalan apa tetap. Tetapi tidak ada yang namanya kasih eros, yang adalah kasih agape dan filia. Jadi mengasihi mantan itu wajib. Karena kita mengatakan, kasihlah sesamamu. Kalau kasih sesamamu, yang baik aja mantan kita kan pasti ada baiknya. Nah kalau sampai kita nggak bisa mengasihi mantan kita atau pacar kita di masa lalu, berarti kita tidak ada kasih Allah. Kenapa? Karena ada dendam. Nah ini nggak jalan. Dan ini orang seperti ini dibuang ke tidak layak di surga karena tidak kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu katakanlah dia marah, tapi dia mendisiplinkan dan akhirnya dia ada belas kasih Tuhan. Nah ini mengasihi. Jadi saya setuju. Setiap kita di sini, kalau ada mantan pacarnya di masa lalu ketemu, kasihlah dia dalam bentuk Kristus. Tunjukkan etikat yang baik, bahkan perkenalkan istri saudara, perkenalkan suami saudara. Itu namanya adalah cinta kasih unlimited selama di dunia, bahkan ketemu di surga lagi ada kasih. Tetapi kalau mantan kita blok, kita kita ketemu, kita jaga jarak, kita ini, maaf, ini belum gentle. Belum menerima keberadaan yang lalu biar berlalu, yang ada itu adalah yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya tadi yang saya bertanya, Pak Esron sering tidak mendoakan mantan? Itu pertanyaan saya. Sampai hari ini, Bu, mantan saya ketahui, dan dia sudah punya suami, dan sampai hari ini kami bersaudara yang rukun. Itu karena mujizat Tuhan. Karena saya tunjukkan siapa saya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya tidak sembunyikan siapa saya. Dan ketika juga ada persoalan, saya doakan. Istri saya juga saya doakan. Dan bagi saya, mengasihi orang yang pernah kita cintai dari sisi ingin menjadikan dia istri atau menjadikan suami, itu harus gentle. Gentlenya apa? Terima dia dengan keberadaannya saat ini, dan kita anggap dia sebagai adik, bukan sebagai eros lagi. Artinya, kita memikirkan dia secara kedagingan, tapi secara roh mengasihi. Musuh aja harus dikasih, walaupun sulit, apalagi orang yang pernah kita kasih. Tetapi harus ada batasan. Yang namanya etika dalam bertemu sebagai lawan jenis, dan juga membangun hubungan di dalam persaudaraan yang rukun. Karena kita tahu firman, dia harus kita sampaikan firman. Kalau dia juga ada masih perasaan, kita bagikan kepada istri kita. Jadi itu namanya kita bisa bijak. Sehingga tidak menciptakan suasana yang baru, yang membuat suatu hal kenangan yang lama, terulang menciptakan iblis yang menyusupi dengan cinta eros. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Jadi sampai saat ini kalau bertanya, apakah masih mendoakan? Masih saya doakan, Bu. Karena saya sampai hari ini berhubungan baik dengan keluarganya dan semua. Karena bukan harus memiliki untuk kita membangun cinta kasih. Tanpa memiliki secara dia sebagai pasangan hidup atau istri atau suami, tapi kita bangun hubungan di dalam Kristus, itu namanya kita manusia roh. Amin. Haleluya. Ya, jadi kan kalau firman Tuhan mengatakan, ketika kita menikah itu dua menjadi satu. Dua menjadi satu artinya semua harus satu perasaan. Dikatakan, kasihilah istrimu, bukan kasihilah mantanmu. Ini harus kita bedakan. Tidak ada firman Tuhan yang mengatakan kasihilah mantanmu. Kasihilah istrimu. Sebab apa? Yang dua menjadi satu. Itu pasti tidak akan bisa menjadi tiga. Itu tidak ada. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah istrimu. Hai istri, hormatilah suamimu. Tidak ada yang namanya cinta bisa berbagi. Itu tidak ada. Dan yang harus kita tahu,
kita ini manusia yang adalah gambar dan rupa Allah. Dikatakan Allah itu Allah yang pencemburu. Tidak mungkin kalau kita sudah menikah dan pasangan kita melihat kita sering bertemu dengan mantan kita dan dia tidak cemburu, pasti cemburu. Nah, itu kita juga harus mengerti kalau kita mengasihi istri kita, kita juga harus bisa menjaga perasaan istri kita. Jangan sampai kita merasa bahwa kita juga harus mengasihi mantan kita, sementara yang sah di hadapan Tuhan kita tidak kasihi. Justru itu kesalahan yang fatal, yang bisa menjadi suatu ledakan di kemudian hari. Makanya kita yang sudah menikah harus menyadari bahwa Tuhan tidak mau ada pihak ketiga atau pihak keempat yang dalam rumah tangga kita. Kita harus fokus mengasihi istri kita, anak-anak kita. Yang mantan itu sudah berlalu. Kalaupun kita mengasihi dan tidak mengingat dosa-dosanya, tapi bukan harus mendoakan dia tiap hari. Itu beda, situasinya beda. Masih banyak orang yang kita bisa doakan. Kita bisa juga mendoakan bangsa dan negara kita, hamba-hamba Tuhan. Tidak perlu kita mendoakan mantan tiap hari. Tidak ada gunanya, apalagi dia sudah bersuami. Itu urusan suaminya mendoakan dia. Bukan hak kita lagi mendoakan seseorang yang bukan menjadi milik kita. Nah, ini kita harus mengerti bahwa Tuhan memberkati sebuah pernikahan antara suami dan istri, bukan suami istri dan mantan. Itu tidak ada seperti itu dalam firman Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita menabur dalam roh, kita harus menabur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita bermain dua arah, seolah-olah itu kita mengasihi, padahal di sisi lain kita sudah menyakiti hati seseorang. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita melakukan pembenaran diri sendiri. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa seorang istri dan seorang suami, bukan seorang istri plus mantan dan seorang suami. Jadi kita harus memegang kebenaran firman Tuhan di atas kebenaran pikiran kita. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan saya tadi, siapa yang bisa menunjukkan bahwa ada satu saja buah roh dalam kehidupannya? Selain Bu Rida, ada yang bisa jawab? Buah roh apa yang menonjol dalam hidupnya? Coba Pak Michael, apa Pak Michael? Buah roh yang menonjol dalam kehidupan diri Bapak? Kalau dalam hidup saya, yang paling menonjol, tapi penilaian orang kan tentunya beda dengan penilaian kita. Penilaian kita, saya itu kesetiaan. Itu paling menonjol di dalam hidup saya. Oke, contohnya Pak? Contohnya saya bukan hanya kepada pasangan hidup, tetapi kepada pemimpin. Saya juga mengikuti ajaran firman Tuhan bahwa kita hormati pemimpin kita, dan saya tetap setia. Selain itu juga setia di dalam Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan, kita lakukan. Itulah contoh kesetiaan yang saya lakukan. Terima kasih. Oke, Pak Hari, kira-kira apa Pak Hari yang menonjol di antara buah roh tadi? Ayo Pak, buka suaranya coba. Ya, semuanya sama. Suaranya nggak dengar. Ya? Ya, semuanya. Yang mana Pak? Saya nggak berani ngomong, Bu. Kalau nggak ada buah roh, waduh bahaya tuh Pak. Bisa binasa tuh kalau tidak ada buah roh satupun juga. Ya, saya nggak pernah pelakuan yang nggak benar sih, Bu. Saya pelakunya yang benar sama istri, gitu. Saya nggak pernah nyeleweng, nggak pernah apa juga. Ya, saya jalannya lurus aja, Bu. Jadi yang menonjol apa Pak kira-kira? Kasih atau apa? Coba Pak Hari ucapkan. Sebab ini loh, apa yang kita ucapkan itu suatu perkataan yang Tuhan akan merubah hidup kita menjadi seperti yang kita ucapkan gitu Pak. Harus kita berani mengucapkan yang ada dalam hidup saya ini gitu.
Ya kalau hidup saya kan sayang aja sama istri gitu, karena istri juga ya menopang kita juga kan, gitu. Oke, ini kalau Bu Mega, bagaimana Bu Mega? Bu Mega, ada orangnya? Bu Mega, mana nih? Kalau Pak Situmeang, bagaimana Pak Situmeang? Baik ya Bu ya, salam Ibu. Nah, Ya, shalom Pak. ini kita akan di firman Tuhan Ibu. Jadi kalau kita dalam sharing firman ini, ya, apa yang sudah dikatakan pendeta ataupun hamba Tuhan, mereka itu sudah mengatakan dalam pelajaran. Yang dikatakan Ibu tadi memang benar. Kasihilah istrimu, itu di dalam pernikahan. Tapi di firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Nah, ini yang paling hebat. Kalau menurut saya, kasihilah istrimu. Itu menurut saya sederhana banget itu, Bu. Menurut saya. Kita di dalam firman ini, Bu. Ya. Ya. Manusia yang masih hidup sekarang ini, kalau dibilang mengasihi istri, itu sederhana banget. Yang berat itu di dalam kehidupan umat manusia adalah mengasihi musuh. Nah, ini nggak boleh kita sangkal. Jadi, kalau menurut saya, ya Ibu, tentang buah roh yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi, kalau bagi saya, buah roh itu memang yang utama, buah mengasihi saya, Bu. Contoh, seperti Ibu tadi yang bilang konkret. Saya selaku posisi di STT Tribakti, yang banyak siswa berasal dari mana, suku dari mana, yang gereja berbeda-beda, saya akan bisa mengasihi mereka. Selaku saya, posisi dari Bapak Asrama sampai pengawas. Jadi kalau anak saya, istri saya, itu sudah mengalir dengan sendirinya dari darah daging saya. Mengasihi mereka. Tanpa saya berbuat, dengan mengalirnya darah saya untuk anak saya akan sudah mengasihi mereka. Tapi kalau untuk orang-orang yang kita tidak mengenal latar belakangnya, kita disinilah kita dituntut dan membuktikan bahwa kita mengasihi mereka. Dengan apa? Dengan kasih agape. Ya, dengan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang bisa saya sharingkan sedikit. Ya, Bu ya, tentang buah roh yang dikatakan Ibu tadi, ya. Dan apa yang dikatakan, maaf ya Bu ya, kita sharing ya. Apa yang dikatakan Pak Pendeta Esron tadi, Bu, ada benarnya, Bu. Sedangkan di firman Tuhan sudah mengatakan kita, kasihilah musuhmu, apalagi mantan. Ya toh, Bu. Jadi kita, ini yang bisa saya bagikan sedikit, dan saya bisa saya katakan saya buah roh mengasihi. Kalau istri saya dengan anak saya, karena darah daging saya itu dengan sendiri sudah mengalir kasih saya. Tapi yang bisa saya buktikan kasih saya adalah untuk anak-anak saya yang ada di STT Tribakti. Siswa-siswi berasal dari provinsi mana, daerah mana, suku mana, gereja yang berbeda, saya akan mengasihi mereka. Itu yang bisa saya berikan, Bu. Jadi semua mereka menerima saya, dan saya juga menerima mereka di STT Tribakti. Bukan karena peraturan yang kaku, tapi karena kasih yang ada pada diri saya. Dan kita semua belajar itu, Bu, untuk mengasihi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya Pak, ya mungkin ini harus saya perjelas ya Pak Situmeang. Mengasihi mantan yang saya maksud tadi adalah porsi antara mantan sama istri itu tidak boleh sama. Harus berbeda. Porsi Pak Situmeang mendoakan seorang istri beda dengan saat mendoakan mantan. Jangan didoakan bersamaan tiap hari. Kalau Bapak mendoakan seseorang, apalagi musuh Bapak, pasti tidak sama dengan Bapak mendoakan istri Bapak dalam saat yang sama. Jadi itu tidak bisa disamakan saat kita mengasihi istri dan mengasihi mantan. Ada porsi kasihnya. Seperti Bapak mengasihi anak kandung Bapak dengan Bapak mengasihi anak tetangga kan pasti beda porsinya. Seperti itu tadi maksud saya. Bukan
tidak boleh mengasihi mantan, tapi porsinya jangan disamakan. Beda-beda jauh. Ini yang bisa memunculkan konflik dalam rumah tangga tanpa kita sadari. Saya bersyukur ya, saya bersyukur nih, suami saya tidak punya mantan, dan saya pun tidak punya mantan. Jadi hubungan kami tidak pernah ada yang namanya orang ketiga atau CLBK, itu tidak ada. Dan saya melihat banyak teman-teman saya yang punya mantan, akhirnya rumah tangganya hancur karena balik ke mantan. Nah ini, makanya saya mengatakan kalau kita sudah menikah, jangan buka celah. Karena tidak ada manusia yang kuat tanpa pertolongan Tuhan. Lebih baik kita fokus kepada istri, kepada anak kita, kepada keluarga kita. Nggak usah bilang, oh saya harus mengasihi mantan. Boleh, tapi tidak usah mendoakan tiap hari. Beda porsinya. Sebab hati-hati, iblis itu licik. Di saat kita ada masalah sama istri dan kita teringat mantan kita sudah memikirkan dia, kita sudah bersinar loh. Firman Tuhan mengatakan, seseorang memikirkan saja, dia sudah bersinar. Bagaimana kalau sampai ketemu? Cipika-cipiki. Nah, sudah. Mulai itu. Akhirnya jatuh dalam dosa. Makanya jangan pernah buka celah buat iblis. Itu yang harus kita jaga sebagai hamba Tuhan. Jangan pakai segala sesuatu dengan dalil kasih. Oh, saya mengasihi. Beda. Beda porsi mengasihi. Mengasihi juga tidak harus mendoakan dia kok. Yang penting kita tidak memiliki dendam sama mantan, sudah cukup. Tidak usah dengan dasar dalil atau alasan, oh saya mengasihi mantan, lalu kita mendoakan mantan kita tiap hari. Itu tidak benar. Firman Tuhan tidak pernah mencatat doakanlah mantanmu tiap hari. Maaf Ibu Pendeta Erika. Ini tadi kan konteksnya daripada firman Tuhan yang dibacakan Ibu adalah mengasihi. Kalau tentang Ibu bilang tadi, jadi ada pikiran yang lain-lain, itu sudah mengalir beda, Bu. Jadi sudah ada batas-batasannya. Tadi yang dari pertanyaan Ibu, apa konkretnya dan apa bukti bisa mengasihi dan apa itu kasih? Karena tadi ada yang menjawab tentang kasih. Gitu loh Ibu. Jadi kalau sudah sampai membuka celah, udah beda Bu, udah beda kalimat kita. Dan makanya sudah mendalam. Tadi kan begini Pak Sitomean. Tadi kan sebentar dulu Bu, sebentar. Pak Eswan bilang, maaf dulu Bu, sebentar. Yang mendoakan itu Jadi, mantannya juga tiap hari gitu. Itu yang Bapak harus nangkep poin saya tadi. Pak Eswan bilang dia juga mendoakan mantannya tiap hari. Begini Bu, sebentar Ibu, sebentar. Kalau untuk manusia seperti kita ini yang namanya gembala, pendeta ini, ya, jangankan mantan. Satu contoh, jemaat itu memang kita diwajibkan mendoakan semua itu. Semua, jangankan mantan Ibu. Contoh ya, jemaat itu kalau kita berdoa di pagi, malam, kita akan doakan semua jemaat kita. Berapa orang harus kita doakan satu-satu. Maksud saya tadi tentang pertanyaan Ibu dengan kasih. Kalau Pak Esron kan tadi pembicara karena sudah mendalam. Sudah agak mendalam gitu loh Bu. Jadi kita, pertanyaan Ibu tadi tentang kasih. Hanya itu aja Bu, sebatas kasih. Kalau sudah nanti jadi melenceng atau dikuasain setan ataupun jadi perselingkuhan, sudah beda konteksnya nanti Bu. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Iya. Maksud saya tadi begini Pak Sitomean. Porsi antara kita mendoakan istri dan mendoakan mantan itu jangan disamakan. Itu saya satu. Terus kedua, firman Tuhan mengatakan, kalau kita memikirkan saja perempuan lain itu sudah bersinah. Jadi jangan kita pernah buka celah dengan alasan mengasihin, tapi kita justru akhirnya larut dalam pikiran kita sehingga kita jatuh dalam dosa. Jadi kita harus benar-benar menjaga hati kita, mengasihi benar-benar dengan kasih yang Tuhan berikan, bukan dengan keinginan daging kita. Itu sangat penting sekali karena ini di zaman sekarang itu beda tipis loh. Keinginan hati kita dengan keinginan Tuhan. Keinginan daging sama keinginan roh itu beda tipis di zaman sekarang. Mohon izin Bu, meresponi. Ya, silakan. Iya,
Jadi kan tadi Bu pertanyaannya memang kasih. Kasih itu Iya. kan global, Bu. Jadi kasih itu kan kita definisikan dulu kasih. Kasih itu ada agape, ada filia, ada eros. Dalam konteks tadi, teman saya di pemuda yang akhirnya dia punya perasaan sama saya. Ini ada Pak Samuel Talib nih di sini. Ada pendeta Samuel Talib. Dia kenal saya familiar. Jadi saya ini Bu, sedikit historis Bu ya. Saya ini pecinta ibu. Saya hidup besar sampai saya menikah, ibu saya dekat sama saya. Kalau saya muda empati dan penyayang, itu jangan disamakan dengan eros, Ibu. Jadi kita harus definisikan agape, filia dengan eros. Kalau tadi sudah mengarah pikiran kotor dan pikir mesum, itu udah masuk kategori eros, Bu. Nah, itu kan saya itu udah sampaikan bahwasanya ketika dibicara mengasihi itu love, bukan love. Love itu luas, general. Itu artinya mengasihi tanpa syarat. Saya tadi udah terberkati Tuhan hari Jumat, hari Minggu, saya begitu merasa istri saya dari teror dan anak saya, sebagai laki-laki darah saya mendidih. Tapi saya minta kekuatan Tuhan supaya daging saya redam, saya tidak keakuan saya menonjol, tapi biar Roh Kudus memberikan wibawa supaya saya berkata-kata. Dan akhirnya mereka Tuhan kerjakan hal yang terbaik, pekerjaan Roh Kudus. Malah mereka minta didoakan. Padahal saya nggak minta. Saya doakan, kalian nggak bilang, Pak Pendeta doakan saya. Padahal dia saudara kita Muslim. Artinya gini Bu, definisi kasih mengasihi itu harus dipisahkan dulu Bu. Mengasihi secara agape, secara filia atau eros. Jadi pertanyaan Ibu tadi saya ralat, saya mendoakan nggak mungkin lah Bu. Saya ini manusia berdosa, nggak mungkin setiap hari mantan saya doain, nggak tiap hari ketemu. Tetapi karena saya sebagai gembala dan konselor, mereka tahu jejak rekam saya, track record saya. Ya, sehingga saya dihubungin. Nah, saya ini hidup memang sangat mau dengar-dengaran akan keluhan orang. Saya mudah empati. Nah, puji Tuhan, istri saya orangnya latar belakangnya beda dengan saya. Seperti yang Ibu katakan tadi, wajar kalau wanita cemburu, tapi kita harus dudukkan persoalan. Dalam penggembalaan, itu jangankan mantan kita, Bu. Jemaat pun bisa ngefans sama gembala. Tapi bagaimana kita mendudukkan persoalan, mendudukkan tanpa menyakiti mereka. Itulah etika dalam pelayanan. Oleh karena itu, Bu, dengan segala hormat, tadi batasannya hanya kasih. Bukan melebar ke masalah yang eros. Makanya saya bilang tadi, apakah di sini mengasihi mantannya? Ya tentu, karena ajaran Tuhan musuh aja kita harus kasihi. Orang mengenai kita harus kasihi. Kita tulus seperti merpati, tapi harus cerdik seperti ular. Artinya ada hukum yang berlaku di Indonesia ini juga. Kita nggak mungkin menjumpai mantan kita dalam keadaan suaminya nggak ada. Nggak etis, Bu. Makanya saya bilang tadi, mengasihi mantan itulah gentleman. Kalau masih mereka ada komunikasi. Apalagi teman seiman. Apalagi itu mantan teman saya pemuda dulu. Terima kasih, Bu. Saling memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Pak Samuel, Pak Pendeta Samuel, silakan Pak, tanggapannya Pak. Ya Pak Samuel Talib, silakan kalau ada yang mau disampaikan Pak, silakan. Silakan Pak Pendeta Samuel Talib. Ya. Ya. Boleh silakan. saya, kalau Pak Samuel nggak masuk, saya masuk boleh. Silakan Pak Samuel. Sudah dipanggil ya. Pak Samuel. Silakan Pak. Oke. Baik, selamat malam. Ya, kembali tadi pertanyaannya adalah apakah kita masih mendoakan mantan. Nah, kalau kita bicara mantan, tentu kita pada saat itu memiliki kasih eros. Ada rasa yang berbeda. Sudah tentu sebaiknya kalau menurut saya ya kita tidak boleh lagi menjalin hubungan atau komunikasi. Kalau bicara soal kasih memang kita harus mengasihi. Namun kalau sampai terus mendoakan saya kira juga tidak. Ya, saya tidak lakukan itu, mendoakan mantan ya. Kalaupun mendoakan mungkin saat-saat tertentu
Ya, karena saya pernah melukai, misalnya dia tersakiti, dia sulit mengampuni, cara berpacaran yang tidak kudus kan seringkali melukai wanita. Apalagi pacaran sampai kita sudah merenggut kegadisannya, tentu kemudian kita tinggalkan. Itu sangat melukai. Tentu saya akan berdoa supaya kasih Kristus mengalir dan dia bisa mengampuni saya. Mungkin ada hal-hal seperti itu. Kita lihat kasus per kasus kejadiannya. Namun untuk mendoakan secara khusus tentu tidak. Ya, maksudnya Bu Vino tadi adalah ya ngapain lagi kita berdoa buat mantan gitu, karena kan dia punya suami, punya rumah tangga, ya apalagi kita melakukan hubungan telepon, sering-sering nelpon, ya kalau sedapat mungkin kan kita menghindari mantan kita, karena itu tadi kita pernah memiliki rasa cinta itu, diusahakan ya kita udah nggak usah, masing-masing sudah punya kehidupan masing-masing. Nah, saya kira pendapat saya seperti itu ya. Pak Esron tadi katakan bahwa kalau tanya pertanyaan mengasihi ya secara umum, secara global dia pasti harus mengasihi. Nah, namun yang dimaksud Bu Vino tadi adalah apakah kita mengasihi dan mendoakan? Ya saya kira hindarilah. Kita menghindar sedapat mungkin untuk tidak lagi karena itu bagian dari masa lalu. Kemudian juga masing-masing sudah punya kehidupannya sendiri-sendiri ya. Saya kira ya kita harus jaga rasa ya. Mungkin kita bisa nahan, tapi mantan kita takutnya dia kembali timbul rasanya terhadap kita. Tuh. Kalau pertanyaan yang kedua, buah roh apa yang paling menonjol? Ya kalau saya yang paling menonjol berusaha, yaitu tentu kasih. Kenapa saya katakan kasih? Karena ya nggak tega lihat orang susah. Terkadang meskipun saya nggak punya, kemudian ada yang butuh, kadang-kadang saya berusaha untuk bisa merealisasikan hal itu gitu. Ya contoh kami yang saya gembalakan juga rata-rata gereja nggak ada jemaat yang kaya. Rata-rata pengontrak jemaat saya. Nah saya berusaha apa yang saya punya ya akhirnya kami lakukan pembagian sembako, penyemprotan, dan besok akan lakukan lagi pembagian sembako. Ya itu salah satu bentuk kasih yang saya ekspresikan. Seperti itu. Jadi suka nggak tega gitu lihat. Seperti juga kalau ke kampus, mungkin Pak Situme yang tahu, saya itu kalau kampus nggak bisa dengan tangan kosong. Karena saya tahu keadaan mereka. Kadang bawa sayuran, kadang cabai, bawang, apa yang bisa saya lakukan itu. Nah itulah Bu Vino, contoh bahwa apa yang paling menonjol ya saya rasa adalah kasih. Ya, terima kasih Pak Samuel. Ya sekarang Bu Telviwati Wijaya. Shalom Ibu Telvi. Shalom. Shalom Ibu Telvi. Lagi ke toilet Bu, istri saya. Oh begitu ya. Oh, lagi ke ya. Sorry. Ya. Siapa lagi yang belum nih? Oh ya, Ibu Telvi silakan. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Pendeta Erika Vinod. Iya. Untuk kesempatannya. Iya. Ya, perkenalkan dulu yang belum kenal saya. Saya perkenalkan. Ya, saya istrinya Pendeta Esron. Iya, Ibu Telvi. Ya, anak 2, perempuan dan yang bontot cowok saja. Tadi pertanyaannya adalah apa yang paling menonjol ya? Iya, buah roh. Saya punya itu kesabaran. Wah, luar biasa. Ya. Luar biasa. Ya, contohnya apa Ibu? Ya? Contoh kasusnya apa? Bahwa Ibu itu sabar. Ya, kalau kesabaran dulu
Saya kan dari agama Buddha, Oh ya, nama Konghucu ya. ya, Bertobat tahun 94 dan ya, Tuhan bawa saya dengan proses yang luar biasa jadi hamba Tuhan. ya, luar Nah, biasa. jadi sebelum saya jadi ikut Tuhan, saya emosi, punya dendam tinggi, terus agak kasar, karena kan saya tidak dekat dengan keluarga, jadi ya itulah lingkungan lah. Tapi begitu saya ikut Tuhan, saya benar-benar merenungkan. Ada beberapa ayat dibilang, kalau engkau menerima Tuhan Yesus, bukan dirimu lagi, tapi dirimu adalah milik Tuhan. Nah, Amin. jadi berarti kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, otomatis sifatnya tertular, ini. Impartasi, impartasi. Iya, impartasi kan. Nah, jadi saya juga melihat, maksudnya pernah lihat gambar-gambar gitu kan, Yesus orang mukanya sabar gitu loh. Terus apakah saya ikut Tuhan harus sabar gitu kan? Nah, tapi dengan proses hidup, misalnya dulu masih gadis bisa pegang uang, ya kan, kerja pegang uang. Tiba-tiba jadi hamba Tuhan harus zero. Itu diuji kan, kesabaran. Masih mau ikut Tuhan nggak nih, gitu kan? Nah, itu satu. Saya cuman bilang, Tuhan, Engkau punya Tuhan Tuhan yang bumi dan langit, Alfa dan Omega. Amin. Saya percaya Engkau akan memberkati dengan jalan yang luar biasa, yang saya nggak mampu terima, gitu. Satu, kedua, kadang menghadapi anak-anak yang jujur memang anak saya cerdas. Ya, anak saya yang pertama SMK kelas 2, bagian multimedia. Dia memang punya gini loh. Saya kagum sama Tuhan. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan anak saya ini. Contoh, waktu saya melahirkan anak saya ini, dia minum air ketuban. Waktu itu saya minum air ketuban. 3 perkataan dari bidan, ada dokter juga waktu itu malam. Kalau anak ini lahir, hidup, dia akan idiot. Kedua, asma. Terus kalau ketiga nggak tertolong, ya udah gitu. Saya cuma bilang, gak enak banget 3-tiganya. Ya udah deh. Kok gini ya jadi ibu? Saya bilang gitu. Nah, akhirnya udah. Berarti saya hanya mengucap satu, Tuhan, berikan saya kesabaran. Berikan saya lebih dalam mengenal Engkau, Tuhan. Dari proses seperti ini. Akhirnya udah, saya mengalami, yaitu puji Tuhan. Akhirnya Tuhan nyatakan yang ketiga-tiganya itu, perkataan manusia tidak berlaku. Yang saya pegang adalah perkataan Tuhan. Engkau percaya, keajaiban terjadi. Itu. Nah, anak saya sekarang puji Tuhan, dari keminum air ketuban itu kan suaranya entah bagaimana, tapi dia sekarang jadi WL. Wah, luar biasa. Itu karena keajaiban Tuhan. Itu saya percaya, bukan manusia, bukan kepintaran dia, bukan enggak. Saya percaya satu, keajaiban Tuhan itu kagum. Membuat saya tuh rindu gitu loh. Nah itu, nah di situ saya timbul lagi, misalkan suami lagi nggak ada uangnya, ya kan? Ya. Mungkin dulu saya kalau ketemu saya yang dulu, saya ngamuk, marah-marah nuntut ini gitu. Tapi puji Tuhan, Pendeta Eson ketemu saya sudah dibentuk, luar biasa. Sudah dibentuk Tuhan, jadi agak gampang gitu ya. Tapi saya justru semakin mengenal Tuhan, memang saya merasakan enggak
nggak enak. Jujur saya enak. Saya bilang nggak enak. Karena apa? Tuhan bilang kalau engkau bersahabat dengan penderitaan, itulah aku. Waduh, yang namanya penderitaan siapa yang mau ya? Tapi saya percaya satu, bersabarlah bersabarlah dengan seseorang gitu. Maksud satu dengan yang lainnya. Nah, di situ dibentuklah dari anak, dari suami, dari keadaan. Saya percaya di situ timbul ada penguasaan diri. Contoh, kayak menghadapi debt collector kemarin jujur, ya sebagai wanita gimana gitu, udah shock, udah gini. Tapi saya cuma satu, saya merasakan keajaibanmu, saya merasakan kekuatanmu yang dahsyat, dan saya merasakan penghiburan yang daripadamu. Manusia nggak bisa. Tidak ada manusia bisa yang membangkitkan. Saya percaya itu spiritnya Tuhan. Yeah. Gitu. Makanya dari hidup zero dengan diajarin terus sama Tuhan berdoa, terus percaya, ya saya ikutin. Nah akhirnya begitu misalkan mendadak, misalkan kadang juga kan tagihan listrik gimana apa lama gitu kan, bagaimana menghadapinya, ini mau diputus nih begini. Saya cuma bilang, Pak bantu doa, Bapak Muslim bantuin saya doa, saya Kristen saya berdoa, saya percaya ada pertolongan yang daripada Tuhan. Saya ngomong gitu sama tukang listrik. Terserahlah, yang penting saya kalau udah ucap ya sudah gitu. Nah, dari anak-anak yang kadang-kadang sifatnya berbeda, ya kan saya juga harus sabar. Ya, cuman satu, Ulangan 6. Lagi duduk, lagi berdiri, lagi berjalan, lagi bercanda pun, saya cuman bilang, di dalam hidup kita ada Tuhan. Jangan main-main. Bercanda oke, sukacita oke, lupakan segala satu oke, tapi Yesus yang ada di hati kita, itu utama. Itu aja. Terpujilah nama Tuhan. Saya rasa kesaksian ini memberkati. Ya, terima kasih Ibu Telvi untuk kesaksiannya. Sekarang yang terakhir Bu Mega. Ibu Mega yang mana nih? Bu Mega Angelica ada? Kayaknya udah nggak ada, Bu. Oh, udah nggak ada ya? Iya, kayaknya. Oke, jadi kita akan sudahi Mega. sharing. Mega Ya? ada. Mega ada tuh. Ada. Mana dia? Ada. Mega, coba. Bu Mega. Ayo, coba. Bu Mega. Mega Angelica. Oh, udah nggak ada ya? Nah, hilang dia. Udah Udah hilang. Iya. Ya Baru udah, hilang. oke. Jadi sebagai kata penutup, mari kita renungkan hidup kita apakah masih ada pada perbuatan-perbuatan daging. Kalau masih ada, kita harus minta Tuhan supaya kita diampuni dan kita harus bertobat sungguh-sungguh. Jangan lagi kita main-main dengan dosa. Karena waktu kita ini begitu singkat di dunia. Kita harus menginvestasikan perbuatan-perbuatan kita dalam roh supaya kita menuai di kekalahan nanti. Jangan kita investasi hanya kepuasan daging. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu yang kita tidak akan bawa mati. Pikirkan sekarang apa yang saya mau tabur supaya saya punya investasi di sorga. Mungkin kita tidak punya rumah mewah, mungkin kita tidak punya mobil motor yang bagus, tapi kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuai juga dalam kekekalan. Tapi kalau kita hanya menabur dalam kedagingan kita, kemarahan kita, kesombongan kita, segala hal-hal yang ditulis tadi di Galatia mengenai perbuatan daging, bahwa kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Pilihan ada di tangan kita, di pikiran kita, di langkah-langkah kita mulai saat ini. Karena selama kita masih hidup, masih ada kesempatan. Karena kalau kita sudah mau meninggal atau sudah meninggal, penyesalan pun tiada gunanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik,
Terima kasih atas komselnya, sharing firmannya pada malam hari ini. Langsung aja ya ditutup dengan doa Bapak kami dan doa berkat. Saya serahkan kepada hambanya Pak Pendeta Samuel, Pak. Menutup, Pak. Menutup malam ini. Pak Pendeta Samuel, menutup. Udah Pendeta Samuel sudah keluar kayaknya, Pak. Udah keluar. Kenapa langsung? Nggak tahu. Baik, saya persilakan kepada Pak Esron, doa Bapak kami dan doa berkat, Pak. Saya silakan. Mari Pak, silakan. Baik, puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami, untuk kami seturut dengan perkenanan Tuhan, untuk kami memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Biar roh kami lebih menyala-nyala untuk senantiasa dalam pimpinan Tuhan, sehingga kedagingan kami, Tuhan, semakin menyusut. Kami tahu, Tuhan Yesus, bahwa kami senantiasa hidup di dunia ini banyak tantangan dan persoalan. Tapi kami percaya, Tuhan, pada malam hari ini, Tuhan, melalui hamba-Mu, Ibu Pendeta Erika Vino, Tuhan. Kami sungguh-sungguh terberkati, Bapa di surga. Kami menyadari kuasa firman itu sungguh-sungguh membangun sebuah kasih dalam hidup kami. Sehingga kami anak-anak Tuhan di berbagai domisili, bahkan di berbagai belahan dunia, Tuhan, biarlah Tuhan Yesus kami semakin hari semakin rendah hati di hadapan-Mu. Alkitab mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kau pada waktunya. Kami tahu Bapa di surga, proses kehidupan hanya satu, mau dibentuk dalam segala perkara. Dan hari ini Tuhan, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kalau mungkin ada hal-hal yang sulit kami tangkap, tapi kami percaya Roh Kudus akan memberikan suatu kelemah lembutan kepada kami pribadi-pribadi. Karena kami sadar Bapa, kami hamba yang terus akan dipimpin oleh Roh. Dan kami hidup dari Roh kepada Roh sampai kepada kedatangan Kristus. Terima kasih, terus berkati Tuhan hamba-Mu daripada Ibu Pendeta Erika Vino, Tuhan, dalam pelayanannya, dalam pengembalannya, berkati suami, anak, bahkan semua jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dimanapun, baik dalam pelayanan secara offline atau online. Tuhan, biarlah Engkau ditinggikan hari lepas hari. Pakai kemaksimalannya sesuai karunia talenta untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan Yesus, ketua daripada zona Zoom ini Tuhan Yesus, yaitu Tuhan untuk menjadi terang bagi dunia Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta, Dr. Bandar Pangabean, saat ini dalam kesibukannya tetap Tuhan pakai dia Bapak dalam pimpinan Roh Kudus. Dan untuk hamba-Mu Tuhan Yesus, yaitu Bapak Hari Zakaria Tuhan yang ada di Sydney, Australia Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati segelap keluarganya, program hidupnya. Bahkan di masa-masa pandemi ini Tuhan, senantiasa Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, kami tahu akan memberikan impact Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, baik berinteraksi antar benua, bahkan juga Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang ada di Sydney Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Makmur, Bapak Pendeta Makmur Situmeang Tuhan Yesus, pakai dengan cara yang luar biasa Bapak. Sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kapasitasnya untuk di sekolah tinggi teologi daripada Tribakti. Kami tahu Bapak, semua yang dilakukannya hanya untuk membawa jiwa-jiwa bagi kepujian nama. Berkati keluarga, berkati semua kehidupannya. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Michael Haryanto, berkati Tuhan hamba-Mu ini yang dengan setia Tuhan, mengikuti berbagai daripada Zoom, dengan memaksimalkan waktu yang ada Bapak. Tuhan berkati isi anak, bahkan pelayanannya. Tuhan tetap berikan dia Tuhan kesetiaan untuk mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Mengasihi pemimpin, bahkan juga menjadi impact bagi bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan Yesus di mana Tuhan tempatkan dia. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk Ibu Nurida Pane Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus, baik sebagai ibu rumah tangga, berkati Tuhan Yesus kehidupannya, keluarganya, pergumulannya, tantangan hidupnya. Biar nama-Mu dipermuliakan. Kami tahu Bapak, Kristus mengajarkan kami untuk pikul salib. Dan salib itu merupakan kemenangan bagi kami. Berkati juga Tuhan Yesus, yaitu daripada
istri hamba-Mu Ibu Telvi, Ibu Pendeta Telvi Wijaya. Pakai terus Tuhan menjadi hamba-Mu yang setia dalam segala kapasitas pelayanannya. Baik juga Tuhan Yesus sebagai ibu rumah tangga, sebagai wakil gembala. Tuhan pakai Bapak, kami tahu Bapak, Tuhan bentuk hari lepas hari. Untuk kami sinergi Tuhan dalam rumah tangga. Bahkan untuk menjadi Tuhan Yesus, membawa jiwa-jiwa dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Pendeta Samuel Talib, bahkan juga Ibu Mega yang tidak bersama-sama dengan kami, penyertaan Tuhan atas mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, Tolong mute dibuka, Pak Abson. tambah-tambahkan bilangan jiwa Tuhan Yesus untuk kepujian kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami serahkan semua doa ini kepada Engkau Bapa di surga. Dan saat ini kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berkati negara kami, berkati presiden, berkati semua para pejabat tinggi, berkati semua para gubernur, berkati juga Tuhan masyarakat Indonesia. Berikan unity NKRI. Terima kasih Bapak. Semua doa ini kami alaskan di dalam doa yang penuh kuasa, yaitu doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan salah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Kami lepaskan kami dari jahat. Kalau Engkau punya kerajaan dan kemuliaan selama-lamanya. Amin.